Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Adam Erlambang dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi, sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial itu adalah aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang lebih efisien. Jadi, semisal perusahaan itu memiliki goals, jadi kita itu diharapkan untuk memiliki cara agar tujuan kita itu agar cepat tercapai dan meminimalisir dana seminim mungkin dan seefisien mungkin. Lanjut, di sini juga ada teori perusahaan, yaitu saya jelaskan untuk teori perusahaannya dulu. Di teori perusahaan itu menekankan bahwa maksud dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau value of firm. Seringkali juga banyak perusahaan yang benar akan mengorbankan laba jangka pendek demi memastikan laba jangka panjang yang stabil. Contohnya pengeluaran untuk R&D. Kalau mungkin kalian belum tahu, R&D itu seperti percobaan. Kalau di F&B itu R&D itu seperti membuat barang atau suatu produk, yaitu seperti percobaan. Seperti penelitian juga bisa disebut juga pengembangan perangkat atau modal yang baru untuk menyingkatkan kampanye atau promosi produk baru untuk dijual oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi ada masanya internalisasi proses bisnis akan memakan lebih banyak biaya daripada outsourcing. Bisa terjadi di organisasi atau perusahaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Tujuan dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai sekarang, present value, yaitu nilai pada detik ini atau saat ini. Dari semua keuntungan perusahaan di masa depan. Terus next lagi, di sini ada sifat dan teori laba. Teori laba itu sebenarnya ada 5 ya. Untuk teori labanya sendiri, teori laba dalam menghadapi risiko atau risk bearing, teori laba karena gesekan friksional, teori laba monopoli, teori laba motivasi, inovasi, dan teori laba karena efisiensi manajerial. Saya akan menjelaskan beberapa dari teori laba ini. Contohnya teori laba monopoli. Di setiap perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output atau pengeluaran dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada harga pasar persaingan yang sempurna. Contoh kedua yaitu teori laba karena gesekan atau friksional. Laba timbul akibat gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Dari mana kita bisa tahu pasti jika perusahaan kita akan bertahan sampai selamanya? Nah, di situ ada perhitungannya. Di sini juga disebut ada fungsi dari laba. Bisa dikaitkan juga sebagai sinyal dan efisien atau tidaknya efisien proses atau produksi dalam perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.